Halo anak-anak hebat, Bu Siva di sini. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia itu kaya banget? Punya gunung berapi, hutan hujan tropis, dan pantai-pantai yang indah. Semua itu nggak lepas dari posisi Indonesia yang super strategis di dunia loh. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, sekarang kita mulai dengan salah satu rahasia penting, yaitu letak astronomis. Apa sih letak astronomis itu? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis hayal di bumi, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melingkari bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis yang melingkari bumi secara vertikal. Nah, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena letaknya yang berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis. Iklim tropis punya ciri-ciri suhu udara yang hangat sepanjang tahun, curah hujan yang tinggi, dan kelembapan udara yang tinggi. Inilah yang membuat Indonesia punya hutan hujan tropis yang lebat dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Selain iklim, letak astronomis juga berpengaruh pada pembagian waktu di Indonesia. Karena letaknya di antara 95 derajat bujur timur dan 140 derajat bujur timur, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau disingkat WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Daerah yang berada di Indonesia bagian Barat memiliki selisih waktu +7 terhadap Greenwich Mean Time atau disingkat GMT. Wilayah-wilayahnya antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Madura, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah Indonesia Tengah memiliki selisih waktu +8 terhadap GMT. Wilayahnya antara lain Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu +9 terhadap GMT. Wilayahnya antara lain Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Masing-masing zona waktu memiliki selisih 1 jam dengan zona waktu di sebelahnya. Sebagai contoh, kalau di Jakarta itu pukul 7 WIB, maka di Bali adalah pukul 8 WITA. Sedangkan di Papua itu pukul 9 WIT. Selisih 2 jam dari WIB dan 1 jam dari WITA. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang letak geografis. Sebelum ke penjelasan, Ibu mau tanya dulu nih. Kenapa ya Indonesia itu menjadi bagian dari benua Asia? Padahal kan letaknya berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kenapa kita nggak jadi bagian dari benua Australia? Atau juga tidak menjadi bagian dari wilayah Oseania? Padahal negara kita kan bentuknya mirip tuh, kepulauan. Daripada bingung, oke, langsung aja Ibu bahas ya. Apa sih letak geografis itu? Letak geografis adalah letak suatu tempat atau wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi, yang bisa dilihat dari objek atau wilayah lain di sekitarnya. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain terletak di antara 2 benua, Indonesia juga memiliki letak geografis lain, yaitu terletak di antara 2 samudra. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu, kenapa sih Indonesia itu tidak masuk bagian dari Australia atau Oseania, malah masuk ke dalam bagian benua Asia? Jawabannya, karena sebagian besar wilayah Indonesia yang ada di barat itu dulu pernah menyatu dengan benua Asia.
Selain itu, penduduk Indonesia yang sebagian besar terpusat di barat juga lebih mirip dengan penduduk yang ada di benua Asia, khususnya Asia Tenggara, dalam bidang sosial budaya. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi bagian dari benua Asia, bukan benua Australia maupun Oseania. Lalu apa ya keuntungan yang didapat dari letak geografis ini? Letak geografis yang berada di jalur persilangan perdagangan dunia memungkinkan Indonesia sangat ramai dikunjungi kapal-kapal asing. Wilayah-wilayah seperti Selat Malaka merupakan jalur pelayaran bagi kapal-kapal yang berasal dari berbagai wilayah di dunia, seperti kapal-kapal dari Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika, dan bahkan ada yang dari Eropa. Hal itu memungkinkan Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan industri jasa dan perdagangan di bidang maritim. Letak geografis Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif saja loh anak-anak, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Misalnya, karena letaknya dekat dengan Samudra Pasifik, Indonesia terkena anomali kondisi udara yang ada di Pasifik. Misalnya, fenomena El Nino dan La Nina. Pada saat terjadi El Nino, Indonesia akan mengalami kekeringan atau kemarau panjang. Sedangkan pada saat terjadi La Nina, Indonesia akan mengalami banjir besar. Selain itu, ada juga efek dipole mode yang disebabkan Indonesia terletak dekat dengan Samudra Hindia. Pada saat suhu udara di pesisir barat Sumatera lebih tinggi daripada pesisir timur Afrika, Indonesia akan mengalami curah hujan yang tinggi, sehingga berpotensi mengalami banjir besar. Sementara itu, pada saat suhu udara di pesisir barat Sumatera lebih rendah dibandingkan dengan suhu udara di pesisir timur Afrika, maka Indonesia bisa mengalami kemarau panjang atau kekeringan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan di mana letak geografis Indonesia serta dampak apa saja yang ditimbulkannya. Anak-anak, jika kita perhatikan, binatang yang ada di Indonesia itu sangat beragam sekali. Ada gajah yang mirip dengan yang ada di Asia, dan ada kanguru yang mirip dengan yang ada di Australia. Kok bisa sih? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Indonesia punya banyak banget variasi hewan. Ada gajah yang sama seperti yang ada di Asia, ada kanguru yang sama seperti yang ada di Australia, dan juga ada hewan yang cuma ada di Indonesia, misalnya seperti badak berjola 1 dan elang Jawa. Kok bisa sih? Apa ya kaitannya dengan letak geologis Indonesia? Yuk kita bahas sama-sama. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang letak geologis Indonesia. Variasi hewan-hewan yang ada di Indonesia yang tadi sudah dijelaskan di awal video adalah salah satu dampak dari letak geologis Indonesia ya anak-anak. Indonesia terletak pada 2 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda merupakan bagian dari benua Asia, sementara dangkalan Sahul merupakan bagian dari benua Australia. Nah, itu sebabnya nih, hewan-hewan di Indonesia itu mirip-mirip ya dengan yang ada di Asia dan Australia. Kedua dangkalan tersebut bisa menjadi laut kayak sekarang dimulai ketika berakhirnya zaman es, yaitu ketika dataran rendah pada dangkalan tersebut terendam oleh air laut. Ketika permukaan air laut naik dan daerah dataran rendah tersebut terendam, kemudian berubahlah menjadi laut dangkal. Oh iya anak-anak, selain kedua dangkalan tadi, ada fakta menarik nih. Ada loh pulau di Indonesia yang sejak zaman es itu bahkan tidak pernah menyatu dengan benua Asia ataupun benua Australia, yaitu Pulau Sulawesi. Oleh karena itu, di Sulawesi terdapat hewan endemik yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Contohnya seperti anoa dan babi rusa. Nah, letak Indonesia yang berada di 2 dangkalan tersebut merupakan letak geologis. Jadi apa ya yang dimaksud dengan letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuannya. Selain berada pada 2 dangkalan, letak geologis Indonesia juga dilihat berdasarkan lempeng-lempeng tektonik dan juga jalur pegunungan
yang melalui wilayah Indonesia. Berdasarkan lempeng tektonik, Indonesia terletak pada zona pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu 1 lempeng tektonik minor karena hanya memberikan dampak yang relatif kecil pada kondisi geologis Indonesia. Lempeng itu adalah lempeng Filipina. Selain itu, ada 3 lempeng tektonik mayor yang memberikan dampak yang besar bagi kondisi geologis Indonesia. Lempeng mayor itu adalah lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, akibat dari pertemuan 3 lempeng tersebut, Indonesia mendapatkan berbagai macam dampak, seperti ada banyak bencana alam yang berkaitan dengan tektonisme, misalnya gempa bumi dan juga tsunami. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak gunung api aktif yang terletak di sekitar zona pertemuan antar lempeng tersebut. Karena banyak memiliki gunung api aktif, Indonesia mendapatkan berbagai dampak positif. Misalnya, wilayah Indonesia itu kaya akan tanah yang subur, dan wilayah Indonesia juga kaya akan berbagai barang tambang, serta mineral. Indonesia juga memiliki banyak sekali tempat-tempat yang indah yang bisa digunakan untuk berwisata. Berbicara tentang gunung api, Indonesia juga dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Pegunungan Sirkum Mediterania dan Pegunungan Sirkum Pasifik. Pegunungan Sirkum Pasifik adalah pegunungan yang sangat panjang, terbentang dari Samudra Pasifik. Pegunungan ini bermula dari Amerika bagian selatan, kemudian memanjang sampai ke pegunungan yang ada di Selandia Baru, dan berakhir di gunung-gunung yang ada di Antartika. Sedangkan Pegunungan Sirkum Mediterania adalah pegunungan yang membentang dari Laut Mediterania. Pegunungan ini bermula dari Afrika bagian utara, kemudian terus berlanjut sampai ke Kepulauan Maluku. Anak-anak, jadi bisa kita simpulkan ya, secara geologis Indonesia itu terletak di antara 2 dangkalan, kemudian juga terletak di antara 4 lempeng tektonik, dan berada di antara 2 sirkum pegunungan dunia. Wah, sangat luas bukan negara kita? Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari berbagai hal tentang Indonesia, sekarang saatnya kita membuat kesimpulan. Ternyata, letak Indonesia baik secara geografis, astronomis maupun geologis benar-benar unik dan istimewa ya. Keunikan inilah yang membentuk Indonesia seperti yang sekarang kita kenal, negara yang kaya raya. Dari segi geografis, posisi Indonesia yang berada di antara 2 benua, Asia dan Australia, serta 2 samudra, Hindia dan Pasifik, memberikan banyak keuntungan. Kita menjadi jalur perdagangan dunia yang ramai, tempat bertemunya berbagai budaya, dan memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Bayangkan saja, kapal-kapal dari berbagai negara berlayar melewati perairan kita, membawa berbagai barang dan gagasan. Inilah yang membuat Indonesia menjadi pusat peradaban dan perdagangan sejak dahulu kala. Dari segi astronomis, Indonesia yang berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan menempatkan kita tepat di garis khatulistiwa. Konsekuensinya, kita memiliki iklim tropis dengan suhu hangat, curah hujan yang tinggi, dan kelembapan yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis flora dan fauna. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang terkaya di dunia. Selain itu, rentang bujur kita dari 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur membagi Indonesia menjadi 3 zona waktu, WIB, WITA, dan WIT, yang penting untuk koordinasi aktivitas sehari-hari dan interaksi dengan wilayah lain. Sebagai generasi muda, kita patut berbangga dengan kekayaan dan keunikan negara kita. Kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan alam dan budaya ini. Jadi, mari kita manfaatkan potensi yang ada dengan baik agar Indonesia terus maju dan sejahtera. Ingatlah, letak Indonesia bukan sekedar posisi di peta, tapi juga identitas dan masa depan kita. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.